Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Library of D. Kali ini aku pengen nge-review mungkin ya, review webtoon sekaligus drakornya. Karena kemarin tuh aku baru habis nonton Tetsuya Lesson. Aku suka banget. Korea tuh memang suka bikin tema perundungan gini kan. Habis itu karena itu cuma 10 episode dan aku ngehook banget. Terus aku langsung ngecek webtoonnya yang kebetulan ada di webtoon Indonesia ya. Tak kira udah tamat, ternyata belum, anjir. Jadi aku tuh dalam waktu 2 minggu mungkin, nggak sampai 2 minggu, hampir 2 minggu tuh aku baca dari episode 1 sampai episode 250-an. Yang ternyata belum selesai. Aduh, aku what the fuck lah. Aduh, aku terjebak di webtoon ongoing ini, ngabisin koin. Tapi it's okay lah, karena memang aku suka banget ya sama Tetsuya Lesson ini. Nah, ternyata setelah baca webtoonnya itu ternyata perbedaannya cukup banyak, terutama dalam segi karakter. Di drakornya itu karakter utamanya itu basically ada 3, ada Nahwajin, ada Imharim, kemudian ada Choi Gangsok, sama ada Kwakjo. Yuk, susah sih. Terus kemudian antagonis utamanya ada satu, yaitu Cho Gejol. Nah, salah satu yang menarik buatku itu adalah betapa mencoloknya perbedaan antara karakternya di webtoon dan karakternya di series. Menurutku ngomongin karakter dulu ya. Dan menurutku beberapa karakter tuh diamalgam. Jadi kayak Imharim di webtoon, Imharim di drakor itu adalah gabungan dari Imharim di webtoon dan Gozera secara karakterisasi. Terus menterinya Choi Gangsok itu beneran berbeda banget. Dia tuh di webtoon tuh dia badas banget, menteri yang badas banget. Tapi di sini tuh dia terlihat lebih tenang. Tapi dan dia karena menurutku penting untuk itu ya. Karena menteri-menteri yang menteri-menteri yang super badas kayak di webtoon tuh tidak masuk akal ada di dunia nyata gitu. Nah, wajahnya malah tidak begitu banyak berbeda. Berbedanya cuma secara fisik berbeda, tapi secara karakterisasinya mirip. Cuman memang lebih taktis yang di webtoon aja ya, karena memang secara kasus juga webtoonnya lebih banyak. Nah, dari 10 kasus yang ini itu soal karakternya. Terus malah ada karakter asli yang tidak ada di webtoon, Kwak Johok. Itu yang jago IT itu, menurutku dia sedikit masukin Daniel. Sedikit aja, tapi yang lainnya enggak. Karena menurutku penting dalam satu dinamika, satu roster cerita, kalau tidak ada ya karakter kalah-kalahannya, itu akan buruk buat perkembangan cerita. Jadi harus ada karakter yang dikalah-kalahin, karakter yang seringnya undercover, yang mana ini Imharim biasanya Gozera. Jadi ini amalgam juga Gozera sama Daniel, amalgamnya juga. Jadi Sera tuh kasihan karena dia tuh nggak dapet spotlight di webtoon. Cuman dia kayak ini karakternya tak masukin sini. Di Imharim dia kasarnya dapet, tapi Imharim kalau di webtoon tuh bagus, keren banget tuh. Aku itu valuable sih buatku. Dia sama sekali tidak seperti drakornya. Nah, yang menarik berikutnya dia kasus yang ada di sini. Ternyata setelah aku baca webtoonnya itu adalah gabungan dari berbagai macam kasus. Jadi kalau di webtoonnya tuh beneran dia gila-gilaan sih kasusnya, dia cover banyak hal. Malah dari PK sampai kemudian anak SMA, sampai juvenil ya, sampai pelanggar, anak muda yang bahkan sampai orang tua muridnya kena. Kalau di webtoonnya dia tuh paling bawah itu SD, paling atas tuh gangster yang manu judul tuh, dan range ceritanya luar biasa banyak sih. Aku udah nonton beberapa drama pembulian ya, drama perundungan, dan baca beberapa komen. Menurutku Tetsuya Lesson ini yang paling komprehensif karena dia
nyari akarnya. Dia nyari akar kenapa sih bullying itu terjadi, kenapa sih masalah remaja itu terjadi. Kadang-kadang bukan hanya salah, yang salah itu siapa, kenapa kok anak-anak remaja itu melakukan hal-hal buruk yang bahkan mengancam guru. Premisnya itu dari melindungi guru, kemudian diarahkan sampai masyarakat itu juga bertanggung jawab terhadap parahnya generasi muda ini. Nah, sedihnya di Korea itu ternyata malah dapat kontroversi. Apa ini akan mengembalikan kekerasan? Poinnya bukan itu sih. Masalahnya kalau di webtoonnya ada karakter pengacara Lee Jun Bin itu yang menjadi counter offernya. Ini loh, ini tuh kalian tuh bahaya. Badan hak pendidik ini bahaya sekali karena kalian tidak dibatasin. Nah, di webtoon di drakornya nggak ada counter offernya, itu nggak ada. Jadi kesannya seolah-olah mereka tuh badan hak pendidik ini terlalu kuat. Makanya ditakutkan orang-orang Korea nanti guru-guru itu malah jadi kembali ke zaman dulu. Yang mana di webtoonnya diberi counter offer. Yang kalian lakukan tuh bahaya. Yang mana kemudian dari badan hak pendidik juga mengakui itu. Makanya dari pengacara sekolah ini, pengacara remaja ini dan badan hak pendidik itu saling mengisi bahwa anak-anak itu harus dibimbing iya, tapi harus dikerasi iya. Karena kasus-kasus yang ditangani badan hak pendidik itu ekstrim luar biasa. Bahkan kasus anak anak TK itu ekstrim luar biasa karena orang tuanya yang parah. Itu kalau nggak diperlakukan dengan ekstrim, susah, karena ngomong doang tuh nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, aku sukanya tuh di sini. Aku sukanya tuh beneran beneran bikin gini. Solusinya mungkin ada dan setiap di webtoon di drakornya itu setiap satu kasus selesai ada produk perundangan baru yang dibikin untuk melindungi masalah ini. Nah, itu di webtoonnya gila-gilaan tuh dieksplor tuh bahwa itu nanti gini gimana menteri itu manuver sampai ke Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya untuk ngegolin banyak hal. Nah, yang paling itu yang bikin menurutku TJ Olesen tuh berbeda dengan cerita-cerita perundungan atau cerita-cerita kenakalan remaja pada umumnya, karena mereka mencoba untuk merangkum semuanya dalam satu season, dalam 10 episode. Jadi tiap episode tuh beda-beda penekanannya. Yang mana kalau di webtoon tuh lebih gede lagi. Aku paham kenapa kok di drakor tuh lebih ditonton, karena di webtoon tuh repetisinya kuat. Jadi kayak kalau kita bacanya kan ongoing ya, itu nggak kerasa repetisinya. Jadi setelah kasus ini, setelah kasus anak-anak, kemudian kasus gangster, habis itu kasus sekte sesat juga, kemudian balik lagi kasus anak-anak, kemudian balik lagi kasus gangster. Nah, itu karena kita baca ongoing tuh repetisinya nggak kerasa. Tapi kalau kita nonton di Netflix, kalau kasusnya itu nggak dicampur-campur dan tiap episode itu dibedakan kasusnya secara sistem ya, kita akan bosen nontonnya. Wah, kok kasusnya mirip kayak ini. Nah, itulah kalau kasus anak-anak itu di kasus anak-anak SD sama kasus orang tua menyebalkan itu dirangkum jadi 2 episode aja. Nah, kasus yang paling banyak itu memang kasus gangster sih, karena kebutuhan aksinya kuat sekali. Nah, yang mungkin banyak teman-teman yang udah baca tentu akan protes itu adalah musuh utamanya, musuh terakhirnya, yang mana ini kemudian akan menghilangkan kemungkinan adanya season 2. Karena kalau di karakter di tokoh di webtoonnya, musuh utamanya Cho Gye-jol tuh yang kemudian ada main antagonis yang punya organisasi itu belum selesai. Karena memang kalau di komik tuh kamu harus punya itu main antagonis tuh, harus punya yang kemudian akan membuat webtoon itu berkelanjutan gitu. Tapi kalau di drama kan nggak bisa seperti itu ya. Kamu diberi satu package komplit, satu season nih selesaikan. Makanya Cho Gye-jolnya di yang punya GY, gangster lah basicnya, itu tidak ada di drakornya. Karena di drakornya itu dia cuman anak ya
Dia membunuh pacarnya Hwajin sih, tunangannya. Di situ yang sama, tapi motivasinya beda. Kalau di sini itu dia cuman sekedar penyalur obat-obat terlarang. Kalau di webtoon tuh dia badannya gede. Nah itu kan memang dimaksudkan untuk jadi lawan standingnya buat Hwajin sih nantinya. Aku memahaminya gitu. Cuman kalau di drakor tuh direduksi menjadi kekerasan lawan kelembutan. Bisa nggak sih? Soalnya ini kalau dipukul Hwajin mati nih, sekali pukul mati nih, karena orang saking lempengnya. Dan di sini lebih pakai otak sih. Ini menurutku amalgam dari Chogyojol di komik di webtoon yang badannya gede sama wakil ketuanya yang kecil, dan dia lebih banyak pakai otak gitu. Karena kontras ini perlu kalau di drakor tuh, karena Hwajin tuh nggak akan bisa menyelesaikan semuanya pakai pukulan. Makanya dia perlu lawan standing yang tidak mempan dipakaikan kekerasan. Makanya adaptasi ini bukan adaptasi, kompromi ini perlu di drakornya itu. Terlepas apakah mengacaukan atau enggak, kalau aku enggak sih. Kalau aku pribadi merasa drakornya ini mencoba membidik penonton awam. Bukan, kalau baca komik itu kan over the top, harus lawan setara dalam hal fisik itu, apalagi ini webtoon aksi ya, harus itu. Tapi kalau di drama, kalau di live action tuh nggak bisa kayak gitu. Kita harus banyak yang ditonton, banyak yang dikan biar untuk suspension of disbelief-nya itu masih terjaga gitu. Di sini tuh anak-anak semuanya mukanya kayak orang tua semua, anjay. Kalau di komik itu aneh banget. Nah di sini tuh semuanya masih oh iya, ini masuk akal, ini masuk akal. 3 kasus pertama itu hampir plek sama komiknya. Tapi kemudian kasus berikutnya itu campuran. Sampai kemudian kasus terakhir tuh beneran kasus yang tidak ada di komiknya sama sekali. Kasus terakhir tuh yang karena memang belum kalah nih gocolnya itu kalau di komiknya. Jadi aku sendiri bersyukur sih bisa bertemu dengan Tissue Allison ya. Jadi aku jadi bisa nge-explore komiknya, dan memang komiknya juga luar biasa bagus. Dua-duanya sama bagusnya menurutku. Kita harus melihatnya dari sudut pandang berbeda ya. Satu komik, satu drama ya, live action ya. Itu nggak bisa dihukumi sama. Apakah ini adaptasi yang bagus? Menurutku iya. Tapi kalau kalian nyari adaptasi yang setia sama komiknya, dalam hal core iya, tapi kalau dalam hal karakter dan lain sebagainya jauh banget. Ini karakternya dicampur aduk sih. Dan aku sukanya kalau di webtoon tuh kesinambungannya dapat sih. Jadi karakternya yang ditolong oleh badan hak pendidik ini dapat lagi peran-peran di arc berikutnya. Itu aja sih ya review Tissue Allison. Aku sangat enjoy. Ini menurutku salah satu drama kenakalan remaja terbaik yang pernah aku tonton. Aku udah nonton beberapa, tapi kalau menurut kalian ada yang lebih bagus lagi, silahkan komen ya. Karena menurutku ini nggak hanya ngomongin soal remaja, tapi dari anak dari TK, kalau dari drakornya dari SD sampai bahkan yang kuliah pun ada sedikit dibahas. Jadi emang ini coveringnya gede banget sih. Oke, itu aja sih. Sampai ketemu di konten Library of This selanjutnya. Ini aku beneran sangat suka, makanya aku memaksakan diri untuk review. Karena aku baca komiknya nonton drakornya suka, baca komiknya suka, jadi ini aku pengen mengungkapkan sesuatu soal ini sih. Dan dunia pendidikan juga dunia yang selalu menarik buatku, karena aku dari kecil tuh bapak ibuku guru, aku sempat pengen jadi guru, jadi ngelihat bagaimana dunia pendidikan Korea yang dekat dengan Indonesia, ternyata isu-isunya mirip-mirip tuh jadi greget gitu ya. Aku ini harus ada di Indonesia nih, pengennya gitu nabukin anak-anak bocil-bocil yang ngeselin itu. Oke, sampai ketemu di konten Library of The selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.